Ya Allah, buddy. What's up? Hari ini aku mau jadi buddy. Kalian tahu film Jennifer's Body nggak? Aku hari ini lagi terinspirasi dari dia ya, dandanannya. So I'ma be buddy like this. Makeupnya juga kayak gini, rambutnya juga segini. Kalian kalau mau googling filmnya Megan Fox, Jennifer's Body, tapi dia tuh sebenarnya lebih, matanya lebih kayak smoky, but I'm not in the mood ya. Kalau hari ini kita akan bahas jadi body. Kenapa? Karena aku inspired by the movie I changed my appearance today. Setelah kemarin jadi bidadari, hari ini aku jadi body. Okay, let's get crazy, girl. Ini pun bajunya ala-ala cheerleader gitu ya. Pokoknya ini bajunya si Jennifer itu loh. Thank you, girl. Dan kalau dari yang aku lihat dari filmnya si Megan itu, dia tuh like literally, sebenarnya kalau kita nggak ngelihat yang dia makan orang, like literally makan ya, dia tuh bener-bener makan orang. Jadi aku ceritain dulu filmnya si Jennifer's Body ini. Dia itu diperanin sama Megan Fox, dan dia itu high school ceritanya ya, anak SMA. Cantik, dia cantik, popular girl gitu, typical popular girl. Terus dia tuh punya temennya itu blonde gitu ya, rambutnya warna pirang, nerd, pinter gitu. Nah sedangkan si Jennifer ini cantik dia, but jadi di awal-awal tuh kan kayak dia ya udah cantik gitu ya, anak cheers gitu. Ini seragamnya si Jennifer tadi. Oke. Dia cantik, dia anak cheers kayak gitu. Terus kan banyak yang suka dia kan. Jadi cowok-cowok itu banyak yang sexualize dia ya, kayak menseksualisasi si Jennifer tadi. Terus dia dia kalau dideketin sama cowok itu mau terus ayo kita main ke hutan gitu ya. Pasti cowok-cowok kan udah traveling tuh otaknya kan, main ke hutan ngapain nih ya kan. Pasti udah pengen diajak cerita nabi-nabi tuh ya kan. Tapi ternyata di hutan atau di tempat sepi tuh si Jennifer makan cowok itu. Jadi kayak bener-bener dimakan, cowoknya dimakan tuh, nggak dimakan. Jadi dia tuh monster. Tapi walaupun di sini si Jennifer tuh villain ya, atau kayak pemeran jahatnya, dia pemeran jahat tapi pemeran utama. Emang film-film luar negeri tuh bagus ya, nggak kayak Ku Menangis gitu ya, nggak ketebak gitu plot twist. Dan ternyata setelah makan cowok itu dia makin cantik. Judulnya Jennifer's Body ya. Jadi kalau habis makan cowok, dia tuh cantiknya gara-gara makan cowok. Kalau dia nggak makan cowok, dia jadi jelek lagi gitu, jadi kayak pucet gitu ya. Nah temennya itu lama-lama tahu kalau dia ini tukang makan cowok ya. Jennifer's Body judulnya. Body ya, body, badan. Lama-lama sahabatnya tahu, dan
si cowok sahabatnya tuh hampir dimakan sama dia juga. Terus berantem. Tapi akhirnya si Jennifer ini mati di tangan sahabatnya sendiri gitu kayaknya ya akhirnya. Aku juga gak lupa inget sih. Aku nontonnya waktu aku SMA. OMG, lama banget, udah lama banget. Aku SMA itu, maaf. Aku SMA itu tahun lalu. Nggak ya? Gitu. So, actually, why am I horror ya? Iya, horror, tentang monster. Tentang monster. Tapi nggak serem sih, bukan yang kayak jeng bukan. Filmnya tuh plot twist banget. Jadi rahasia kecantikannya dia itu makan cowok. But she is the real body though. Ya. Although dia dibilang iblis. Bukan hantu. But seperti biasa, kalau kita melihat film, kita harus cari helicopter view, right? Dan kita harus lihat sisi baiknya si Jennifer. Oke, that's why aku pakai baju kayak gini. Kenapa? Karena aku mau melihat sisi baiknya dia. Bukan sisi baik ya, karakternya. Pokoknya kita kupas deh ya tentang si Jennifer tadi. Oke. Bentar, aku tuh mau rambut aku pokoknya badai hari ini ya. Jadi aku akan sering sisir terus kayak gini. Habis keramas nih makanya badai. Okay girl, are you ready? Nanti ya, pertanyaannya nanti. Dengerin dulu. Oke? Ini lagi, boleh makan mie instan nggak? Boleh setahun sekali. Nanya bebe mulu, males gue. Kayak nggak ada pertanyaan lain aja. Yang penting gue seksi dan pede. Dah, titik. Ngapain lo nanyain bebe gue, Neng? Lo mau bandingin bebe lo sama bebe gue? TB kita aja beda mungkin. Gue tuh makannya banyak. Gue tuh bongsor, tinggi besar. Oh enggak? Yang udah nggak mau ngomongin cowok, transfer mulu. Entah transfer apalah, ngomongin cowok. Kita kupas si karakter si Jennifer ini dalam film Jennifer's Body. Ya. Yang pertama ke sisi positifnya. Dia tuh badass. Dan dia tahu kalau kekuatannya dia itu ya di kecantikannya dia. Di kecantikan dia. Aku tuh lagi break out girls nih. Nih, lagi break out. Ya. Gara-gara aku tuh pakai make up gitu di bulan Agustus. Breakoutnya sampai sekarang. Bayangin, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Makin aku urusin ini jerawat, makin dia kemana-mana. Jadi aku diemin aja. Kemarin udah aku facial lah, dermapen lah, apalah. Makin kemana-mana. Iya, jadi tuh jerawat tuh biarin aja. Soalnya kalau makin kamu kutak-atik, kamu makin stres. Jadi ya udah, aku cuma pakai dari dokter kayak salep gitu, salep, moisturizer, basic skincare, ya biasanya kalau dibiarin dia sembuh sendiri ya biarin, karena aku percaya aja tubuhku. Ya, soalnya makin aku urusin makin gak sembuh ya. Si Jennifer nih badass. Kenapa? Dia tahu kekuatan dia tuh adalah kecantikannya dia. Jadi dari kecantikan dia tuh hidupnya dia mudah ya. Banyak yang kayak berlomba-lomba serving dia. Kayak siapa gitu yang nggak mau membantu cewek cantik banget gitu kan?
Si Megan Fox kan cantik banget, kayak kan tau gak sih Megan Fox? Cantik banget loh. Kok tuh kayak deng, kok bisa ya ada orang cantik gitu? Meskipun dia sekarang udah tua ya, tapi tetap cantik. Kayak cantiknya tuh kayak so hot. Bisa gitu ya, cantik banget. Oke. Terus dia ini berani gitu ya makan, kayak memanfaatkan cowok-cowok yang ingin memanfaatkan dia. Tau nggak? Jadi cowok-cowok yang datang ke dia kan udah pastilah pengen quote unquote sexualize dia. Akhirnya dia makan aja jiwanya sekalian. Oke, badass banget kan kayak. Dan dari dia makan jiwanya cowok tadi, dia jadi makin cantik, makin glow up. Ya, itu kita bisa tiru. Kita bisa tiru itu. Mengerti kalian? Kita bisa tiru si Jennifer. Dan dia gak ada rasa bersalah habis makan orang. Gak ada rasa bersalah. Like, karena menurut dia cowok-cowok ini kan sexualize dia. Ya udah, dia makan aja jiwanya gitu. Kalau kita makan apanya? Jennifer's Body judulnya sayang, ya. Dan jadi dia tuh tiap kali makan cowok, dia makin cantik, makin glowing, makin ulala, kayak gitu. Dan itu sebenarnya literally kalau kita itu ada cowok ya mendekati kita, kita makan aja jiwanya. Jadi kita nggak kalah. Dia bukan orang yang kalah. Ya. Dia bukan orang yang kalah. Pacaran bikin tambah jelek. Dan si Jennifer ini gak pacaran. Literally kalau ada cowok ngedeketin dia, dimakan sama dia. Ya, kayak gitu ya. Caranya gimana? Kalau kita ya gak makan orangnya, literally makan gitu. Cuma si Jennifer ini dia gak pakai perasaan, dia pakai logika. Apa benefitnya dari cowok ini gitu? Bagi dia benefitnya adalah makan tuh orang. Kayak kom. So dia get prettier. Oke. Kalau baru dideketin biar dia provide gimana kah? Ya lihat dulu lah, santai aja. Makanya kalian tuh jangan miskin banget ya. Jadi gini, makin kita tuh kayak gue secure, gue punya duit, gue apa lo, makin dia akan pengen ngasih kita. Kita jangan miskin banget ya. Kita harus kaya. Sebagai cewek itu harus kaya ya. Jadi yang ngedeketin kita juga tahu, oh nih cewek nggak sembarangan ini, gue bisa ngelakuin apa buat ngedeketin dia. Kita jangan miskin banget. Jangan dia tahu kalau kita tuh miskin banget ya. Dignity girl, dignity. Soalnya kalau kita tuh miskin gitu, malah dihina yang ada. Oke. Ngerti ya maksud aku? Tuh sebenarnya pengen pergi loh malam ini, tapi kayaknya lebih enak tidur. Padahal ini malam minggu ya, waktu yang ideal untuk nongkrong. Tapi aku lebih memilih untuk beli baju yang bagus aja agak susah aku. Ya pikirin kamu gimana caranya kaya. Kamu kerjaannya apa? Florist ya, jual bunga, pakai iklan, bikin marketing apa, pakai sosial media buat jualan, tambahin awareness gitu. Jadi kita tuh mikirinnya bukan mikirin cowok, tapi gimana mikirin supaya kita kaya ya.
Tuh. Anak-anaknya masih apa kak? Kayaknya masih single bener kak? Iya perawan aku. Lagian ngapain sih kepo anak-anakku di mana? Kamu mau ngasih aku duit buat ngasuh semua anak-anakku? Kalau enggak usah nanya kayak gitu. Itu privacy. Oke, shut up. Ya, Jennifer, balik lagi. Dia ini makan cowok yang ngedeketin dia. Dulu cinta sendirian ya kak? Iya kali. Ngapain nanya-nanya kayak gitu? Oke. Makanya aku ngasih tahu kalian kayak gini supaya kalian tuh nggak kecintaan sama cowok. Bukan cinta sendirian, kecintaan. Gue nggak tahu dia cinta sendirian atau enggak. Yang jelas tuh dulu gue punya mantan. Kalau dia berangkat atau pulang kantor maunya video callan sama gue. Gue nggak tahu itu obsesi atau apa. Tapi gue rasa itu namanya bukan kecintaan sendirian. Tapi malah gue tuh kayak dikontrol gitu. Gitu ya, bedain. Kalau kecintaan sendirian gue yang effort sendiri. Tukang hasut jir, dosa lu jari ya mbak. Ya elah cari duit sono. Gue makan juga lu. Lu gak tahu gue jadi Jennifer hari ini. Lu cowok kan, gue makan lu biar gue makin cantik. Kalau bokeh itu cari duit, jangan menghina-hina orang. Sesat lu kali cowok sesat. Paling juga lu kalau punya bini kagak lu kasih duit. Udah pergi loh. Gue ini pakai filter kayak biasa kayaknya, nggak tau deh. Tapi gue dandan dan gue pakai softland. Ya, karena gue pengen suitable sama si Jennifer ini. Oke. So, balik lagi. Kalau lo dideketin sama cowok, cowok itu kan mau ngambil keuntungan dari lo. Lo juga harus ngambil keuntungan dari dia. Ngerti? Dan kalian jadi cewek tuh jangan miskin. Gue tahu banyak yang lebih kaya dari gue tahu, tapi gue hidup dalam kekayaan. Gue nggak mau diri gue susah. Gue pikirin gimana caranya diri gue mendapatkan yang terbaik, bukan yang terburuk, yang termudah. Ngerti? Cowok tantrum tuh kenapa ya? Bokek, nggak tahu caranya cari duit, akhirnya ngata-ngatain orang. Kalau cowok tuh kaya dan dia tahu caranya cari duit, dia sibuk kerja, bukan ngata-ngatain gue. Ngapain gue dikata-katain? Bakalan dapat nambah duit dia. Yang ada dia bantuin gue, duit gue makin banyak, gue makin terkenal. Hari ini gue lagi jadi badass ya. Broke guy memang bitter girls karena dia di survival mode. Yes, karena mereka broke. Basically, that's the main thing. Kayaknya jarang deh cowok-cowok kayak yang bitter gitu. Malah sangat menghargai kita sebagai wanita loh. Nggak ada tuh dia bilang, ih mau make dong, nggak ada. Malah yang ada mereka tuh berlomba-lomba untuk membahagiakan kita. Ya. So, karena hari ini aku lagi cosplay jadi si Megan Fox dalam film Jennifer's Body, kita ambil apa yang bisa kita pelajari dari si Jennifer. Dia kalau dideketin cowok dia nggak pakai perasaan, dia cari keuntungannya. Apa itu? Walaupun dia agak serem ya keuntungannya. Jadi dia tuh kan monster. Jadi dia makan tuh cowok. Makan beneran, kayak makan kayak hewan buas gitu. Aku sering diturutin banyak hal sama cowok, tapi sering diungkit. Kenapa ya? Gak usah didengerin.
Ben aja dia ngungkit. Perengut aja. Tuh dia masih butuh kamu kan. Kalian tuh jangan pernah takut kehilangan cowok. Ya, jangan pernah takut kehilangan cowok. Harusnya mereka yang takut kehilangan kalian. Apa sayang? Kamu nanya apa? Aku gak kebaca. Cowok kamu gak chat, gak bales juga chat kamu udah 5 hari. Ngapain kamu pikirin cowok kayak gitu? Jelas-jelas dia udah tenggelam di Samudra Hindia itu, mati. Ngapain kamu masih mikirin cowok kayak gitu? Masih kamu klaim sebagai cowokmu? Mantan itu, udah jadi mantan kayak gitu. Ngapain kamu nungguin cowok balesin WA kamu? Go get a life. Kita single sampai menikah. Jadi kalau kalian ini badass ya, aura kalian tuh aura gue the winner, gue obses sama diri gue sendiri. Cowok juga bisa ngerasain. Oh dia nggak bales chat lo, dia nggak ngechat lo 5 hari. Ya udah, so what? Hidup lo udah indah tanpa dia. Kenapa harus nungguin chat dia hanya untuk berbahagia? Jangan alay kalian. Udah, kalau gue lagi marah-marah kayak gini banyak nih yang nonton. Emang pada pengen diomelin kalian. Cara move on gimana kak? Gampang. Kalau lo sayang sama diri lo sendiri, lo akan move on dengan cepat dalam hitungan detik. Lo pikirin lagi. Lagian kalian pada mau banget sih dibilang cowokku, cewekku, pacarku. Kalian tuh dapat apa dari dia? Dapat apa kalian dari dia? Dinikahin aja enggak? Ya. Dinikahin aja enggak? Pacarin, dicipokin kalian. Nggak dapat apa-apa kalian, cuma dapat dicipok-cipok doang. Ngapain? Dibilang mati rasa apa karena aku udah cinta diri? Iya, karena kita tuh udah gak ada cinta-cinta ke orang lain. Cinta kita tuh ke diri kita sendiri. Orang tua, anak. Orang lain mah enggak. Ngapain? Sahabat mungkin. Sahabat pun kita juga harus hati-hati. Gak boleh terlalu baik. Ke anak lah. Aku bahagia dengan status janda ini karena dapat support system dari Baby Voice. Janda itu bukan hal yang memalukan. Kalian tahu nggak? Jadi janda itu hal yang membanggakan. Karena akhirnya setelah kalian bertahun-tahun memilih orang lain, akhirnya kalian berani memilih diri sendiri dan memerdekakan diri sendiri. Kalian tahu nggak? Di zaman dulu untuk memerdekakan seorang budak itu susah banget. Diperlukan orang kaya lain yang mau memerdekakan budak itu. Tapi kalian tahu kalian bukan korban. Kalian bukan budak. Jadi kalian memilih diri kalian sendiri. Dan status janda itu sama sekali gak memalukan. Yang bilang kalau status janda itu memalukan adalah siapa? Adalah mereka, para penjajah yang kehilangan mangsanya. Cowok-cowok mau kundul, cowok-cowok gak effort, cowok-cowok yang gak punya testosteron. Kata gue mah boti.
cowok-cowok yang sebenarnya jiwanya itu jiwa boti, tapi karena takut mengakui akhirnya dia cari istri yang bisa dibodoh-bodohi. Nyari kerja susah, jadi kalau jadi janda takut. Cumi gondrong mati. Gue sempat gak kerja di corporate. Gue masuk ke corporate lagi umur 30. Kalau lo pinter, skill lo boleh, lu percaya diri, lu bakalan dapat kerja. Tapi kalau lo pikiran lo kayak mental korban tadi, takut ini, takut itu, ya lo gak akan dapat kerja. Boro-boro dapat kerja. Merdeka aja gak akan. Karena lo punya apa? Mental-mental korban. Dan lo kira hidup kayak gitu enak. Lo kira hidup menjadi korban tuh enak. Ya enak sih, gampang. Karena lo gak perlu berjuang. Jadi korban aja terus. Kalau ingin merdeka kan harus berjuang. Mungkin tuh gak untuk orang-orang pecundang kayak lo. Kenapa gue bilang lo pecundang? Lo udah dihina-hina, direndahkan, lo masih di situ. Itu pecundang. Pemenang gak akan mau direndahkan, gak akan mau dihina-hina. Itu pemenang, pejuang. Itu orang yang berhak merdeka. Ngerti? Gue ngomong kayak gini bukan nyakitin hati lo, tapi gue pengen nampar lo. Kalau lo masih punya mental korban kayak gitu terus, ya hidup lo kayak gitu-gitu aja sampai tua. Dan nanti kalau tua, lo akan jadi ibu-ibu julid kayak tetangga-tetangga lo itu yang gak ada kerjaan. Julid jadinya karena gak ada kerjaan. Jadi bisanya ngina-ngina orang lain. Lo lihat aja tetangga-tetangga lo yang julid tuh, bisanya ngina-ngina lo doang. Kenapa? Karena gak ada kerjaan. Ya kan? Bener gak? Gue gak mau bahas yang manja-manja. Hari ini gue mau jadi badass. Lo gak lihat alis gue udah naik 1. Ya. Yes girl, aku jadi Jennifer hari ini. LDM sama suami bagus ikut dia apa? Kalau bisa ikut aja. Kalau kamu ikut dia kan bisa sering-sering nempelin dada. Girl, aku dapat permen karet bubble gum. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. Iya lagi badass banget. Lo nggak lihat alis gue udah naik 1. Gue agak keganggu nih sama selimut Barbie gue. Kenapa warnanya pink sendiri? Nih, gue punya selimut Barbie. Warnanya pink. Gue mau pakai. Mami suka princess apa? Gue sendiri princess girl. So I love myself. I like myself. I am the princess. Laki bilang ke lo kalau dia maunya unik Korea. Ya ngapain bilang ke lo? Ngapain lu jawab? Diemin aja. Si kampret. Abis ini kalian jangan bilang gini ya. Katanya wanita tenang, kok marah-marah. Wanita tenang tuh bukan kayak gedebong pisang ya, yang gak punya boundaries, yang dihina-hina diam aja. Wanita tenang itu sangat menghargai dirinya sendiri. Lu tenang, lu dizolimin diam aja. Itu namanya lu bukan wanita tenang, wanita mati.
Ngerti? Kalau ngejar cowok yang baik, merjuangin cowok yang baik gimana? Ngapain lu merjuangin cowok? Semua cowok akan pret pada waktunya. Ini hari ini gue udah lagi jadi Jennifer nih. Jennifer kagak pernah ngejar cowok. Ngapain sih kalian ngejar cowok? Emang gatel banget ya fefek kalian bisa digaruk. Heran banget gue. Gatel banget sih pada. Merjuangin cowok apa sih? Makin lu berjuang, makin lu bawa ayam geprek lagi. Habis makan ayam geprek gue. Jennifer nggak makan cowok, makan ayam geprek sambal bawang. Ya. Nggak ada merjuangin cowok. Lo yang harus diperjuangin. Cowok kamu tadi perjuangin. Lu kira lu apa? Kemerdekaan Indonesia diperjuangin. Ngapain perjuangin cowok? Istri harus cari uang sendiri nggak? Cari aja. Kan gue bilang berdaya. Kalau laki lu kaya banget, berdaya itu juga punya kontrakan 9 pintu itu juga berdaya. Keluar masuk toko emas itu juga berdaya. Berdaya itu bukan berarti harus 9 to 5. Ya. Jual online berdaya, jadi influencer juga berdaya, nulis ebook tuh berdaya. Enggak harus 9 to 5. Apalagi kak yang bisa diambil dari film Jennifer's Body. Oke. Kalau Jennifer tadi, satu, dia nggak terobsesi sama orang lain melainkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli sama orang lain. Makin kita nggak peduli sama orang lain, makin banyak yang naksir. Lo pernah nggak ngerasain kayak pas lo kayak, ya Tuhan, gue jomblo banget, berilah aku jodoh, malah nggak dapet jodoh. Tapi pas lo kayak whatever, jodoh lo malah datang. Ngerti? Itu yang dilakukan sama si Jennifer. Dia nggak peduli sama orang lain. Dia kalau jalan tuh kayak di Jennifer kalau jalan begini. Gue contohin ya. Ada tuh scene-nya dia jalan. Scene-nya dia jalan tuh dia very unbothered, like ini kurang panjang ini, kayak gitu. Kayak dia nggak peduli. Itu kalau cewek sakit kayak gitu jalannya, bukan yang aduh orang lihat gue nggak ya, orang nggak. Dan makin lo kayak unbothered, makin lo itu magnetic, aura lo makin kayak kemana-mana ya. Kalau kayak aduh gue diliatin nggak ya, padahal orang nggak ada yang peduli sama lo. Ngapain lo takut diliatin? Ngapain lo insecure? Ngerti nggak? Aku belum pernah nonton Mean Girls. Instabus beli di mana? Di Sofianul Karim. Ini yang ini. Ya. Gimana caranya biar kayak gitu, Kak? Lo tau nggak? Orang tuh nggak peduli sama lo. Ngapain lo mikirin kayak, aduh, gue diliatin nggak ya? Lagian lo mikirin banget kata orang.
mikirin kata orang itu membuat lo tidak akan sukses. Untuk menjadi sukses lo harus gila. Dengerin gue, kalau mau sukses lo harus gila. Gila, berkata kanan. Lu, kita ini kan cewek, udah dikasih nih intuisi, kreativitas, apa, harus gilanya aja. Kalau cowok tuh harus belajar buat itu. Tapi mereka biasanya cowok itu memang action, ya. Tapi nggak jarang cowok itu juga karena saking banyaknya pakai otak kiri, jadinya terlalu memikirkan resiko. Kalau gue mah resiko nggak gue pikirin, yang penting gue gila. Kalau gue mikirin resiko, aduh nanti gue ngomong kayak gini gimana ya, gue nggak disukain sama orang, gitu, ya kan? Oke. Padahal kalau lo berani, lo nggak peduli kata orang, lo bisa kaya. Kaya itu mindset ya, bukan cuman that ya. Of course, literally duit lo bakalan lebih banyak gitu. Oke. Kalau needy gimana kak? Apa yang bisa diambil dari needy? Needy itu tulus ya orangnya, tulus banget. Tulus, dia polos gitu. Si needy ini, dia sayang sama si Jennifer. Tuh, bahkan si Jennifer aja, si needy aja, cewek sahabatnya dia tuh sayang sama Jennifer. Ya, sebenarnya sayangnya tuh kayak bukan yang in a romantic way, tapi aku nggak tahu kenapa ada salah satu scene mereka kayak gitu, ya. I'm not really sure why. Dingin neng, pakai selimut ini aku, paha aku dingin. Oke. Thanks. Matikan AC, panas nanti neng. Dibiarin selimut. Kakak ada luka masa kecil nggak? Semua orang tuh punya luka masa kecil. Lo nggak usah sok suci. Lo ngatain gue trauma lah, ada inner child lah. Lo juga sama. Dan gue udah di tahap menerima itu. Luka-luka gue itu gue terima. Jadi lo tuh nggak usah nanyain orang punya luka nggak apa. Semua orang tuh punya luka. Obatinnya gimana ya kak? Sering-sering shadow work deh. Ceritain apa yang lo alami waktu kecil. Reparenting yourself. Tahu gak reparenting? Reparenting itu gini, kayak contoh waktu kecil lo gak benar divalidasi, padahal nilai lo tuh udah bagus banget, padahal lo tuh selalu ranking, masih aja lo disalahin. Lo dapet nilai 95, ditanyain kenapa gak 100. Lo reparenting yourself, bilang kayak gini ke diri lo yang kecil. Hai, aku yang kecil dulu, kamu tuh udah hebat banget, dapet nilai 95. Gila aja orang tua kamu ngomong kayak gitu. Emang mereka itu orang-orang yang terluka juga. Mungkin mereka dulu orang tuanya parenting VOC, tapi tenang, you did a great job. Tenang aja. Lagian juga nilai 100 gak menjamin kamu bisa kaya. Reparenting yourself, ya. Kak, aku nemuin gebetan aku BO cewek. Nih, gue yang gak sukanya sama cowok Indonesia tuh gini. Ini gue lihat dari pola ya, cowok Indonesia tuh ngawur. Cowok Indonesia itu ngawur, jaim, gak mau mengakui sisi gelapnya, ya. Akhirnya BO free sex, itu gak pakai pengaman. Bodoh. Dan akhirnya cowok Indonesia itu nularin HIV lah, penyakit menular seksual lah, itu ke pacarnya, ke pacar sahnya, istri sahnya, karena mereka tuh nggak mau pakai pengaman.
Bodoh memang. Cowok luar tuh selalu pakai pengaman loh, karena mereka mikirin risiko dan mereka tuh protect ceweknya juga. Jadi mau pakai kondom itu udah bare minimum banget. Ini gue ke-trigger cerita kayak gini karena tadi kamu bilang gebetanmu open BO. Udah open BO gak mau pakai pengaman. Bodoh. Nah itu penyakitnya cowok-cowok Indonesia. Akhirnya nularin ke istrinya. Geblek emang. Istrinya gak tahu apa-apa kena penyakit. Udah banyak banget ya kisahnya. Ibu-ibu rumah tangga yang gak tahu apa-apa, tahu-tahu suaminya bawa penyakit. HIV lah apalah. Itu kebanyakan ibu rumah tangga yang apa? Yang jadi korban dari suami yang amoral. Lo kalau mau nakal ya udah lah, lo nakal oke. Tapi lo protect diri lo lah. Nah cowok Indonesia tuh nggak mikirin itu. Dia nggak sayang sama istrinya, pasangan saya, dia nggak sayang, dia nggak peduli. Akhirnya nularin HIV. Goblok kan? Jangan kalian bilang, kok nggak tenang kak, gue lagi jadi badass, baddie, bukan jadi gerbong pisang. Ya, ngerti kalian? Oke. Jadi kalian yang punya pasangan, mau itu suami, mau itu apapun itu, partner kalian melakukan aktivitas seksual, kalian harus pakai kondom. Ngerti? Ya. Bukan gue menormalisasi free sex, no. Please protect yourself. Oke? Emang cowok Indonesia pada gak jelas emang. Aku gak tahu deh nantinya Indonesia ini mau jadi apa. Cowok-cowoknya paling gak jelas, pada tempe mendoan senderan. Ceweknya pada strong. Caranya manfaatin cowok yang hanya ingin kecantikan kita. Gampang aja, langsung minta aja. Dia udah tahu, udah deketin cewek cantik ya harus ada harga yang dibayar lah. Emang dikira kita jadi cantik tuh gak mahal apa perawatannya? Pejuang garis 2 bisa gak jadi wanita tenang? Gini ya, mau lo punya anak, mau lo gak punya anak, lo tetap wanita, lo tetap berharga, dan lo tetap bahagia. Gak usah dipikirin punya anak atau enggak. Ini sama kayak mikirin jodoh. Makin lo pengen banget dapet jodoh, makin lo gak dapet. Jadi santai aja. Gue punya kisah. Ini ada suami istri. Ini kisah real ya nih, tapi gue gak bisa bilang lah ini siapa. Suami istri ini 15 tahun gak punya anak. Udah insem, udah bayi tabung, udah apa, gagal terus. Kamu tahu nggak dia berhasilnya kapan? Berhasilnya adalah saat mereka udah pasrah, karena udah 15 tahun kan. Ya udahlah, terserah dapat anak ya udah, enggak ya udah pasrah. Terus suaminya ini ceritanya kerja ke daerah yang bagus banget, daerah yang slow living, dan istrinya nemenin. Istrinya nih bagus lah, trust gitu ke cowoknya, percaya gitu. Cowoknya juga bagus, pemimpin yang baik, nggak pernah kasar juga ke istrinya. Oke. Turns out akhirnya mereka punya anak. Saat apa? Saat sudah nggak pengen, saat udah pasrah, surrender, dan saat mereka lagi nyantai banget, slow living di sebuah daerah yang indah banget. Jadi nggak stres, nggak ada orang yang bilang kapan punya anak, karena mereka benar-benar jauh dari keluarga, dari siapa, jauh. Jadi mereka tidak stres, dan akhirnya mereka punya anak. Jadi ketika kita udah nggak begitu pengen, ya kalau hal itu memang untuk kita akan datang.
ya. So sorry OOT, kamu KPR rumah kak. Mau KPR kayak mau nggak kayak bukan urusan lo. Kalau gue nggak nge-share hal-hal yang berbau pribadi, nggak usah lo tanyain ya. Kenapa? Astagfirullah, kaget banget. Makanya lo nggak usah alay kalau nanya ke orang itu. Hal-hal yang privacy nggak perlu lo tanyain. Lo mau beliin gue rumah? Ya. Kalau mau beliin gue rumah nggak apa-apa lo tanya gue kayak gitu. Oh, lo beliin gue rumah? Cowok aku pernah selingkuh. Tapi royal banget, tapi masih sakit hati. Ya kalau lo pakai perasaan emang gitu, sakit. Siapa suruh pakai perasaan? Ceritanya kan lagi jadi body nih, kayak si Jennifer. Emang dia pakai perasaan? Enggak. Siapapun cowok yang manfaatkan dia manfaatin balik. Dia makan, mati itu cowok. Ngerti? Perempuan tenang, apa? Perempuan tenang terus nangis gara-gara gue gak jawab gue KPR atau enggak. Terus lo mau ngatain gue gak tenang. Perempuan tenang itu bukan perempuan mati. Perempuan tenang tuh punya boundaries, gak kayak lo. Gue heran ya kalian tuh yang nanya-nanya hal yang gak penting. Nanya anak gue siapa yang ngasuh lah, apalah. Lu mau ngasih gue duit buat ngasuh anak gue? Kalau gak usah nanya. Nanya gue KPR nggak? Oh mau beliin gue rumah? Hah? Kalau nanya kak pengen nikah lagi nggak? Masih gue maafin lah. Paling gue bilang bukan tujuan utama gue. Gue nikah oke, nggak nikah ya udah. Tenang aja, gue udah punya anak. Apalagi yang gue cari? Gue sendiri juga happy. Cari apa lagi? Gue sendiri aja happy, ya kan? Itu masih gue jawab. Tapi kalau udah nanya-nanya yang privacy banget, ya kalian gak sopan. Bukan gak tenang ya gue ngomong kayak gini, gue tegas. Kagak bejir mau, cuma mau nanya better KPR apa cash. Ya kalau lo punya duit cash ya lo beli cash. Kalau punyanya duit KPR ya lo bisa KPR. Kenapa lo gak nanya aja, kak gimana menurut kakak cash atau KPR? Kenapa lo harus nanya dulu ke gue? Lo KPR? Apa lo beli rumah cash? Apa-apa? Ada istri yang suka tantrum terus rezeki suaminya seret. Intinya kalau rezeki si suami seret, dia gak bahagiain istrinya. Titik. Kata teman gue gini, gak ada tuh istri gagal, gak ada. Yang ada tuh suami gagal. Itu 2 orang yang udah ngomong kayak gitu ke gue, cowok-cowok. Dan mereka tuh yang rumah tangganya pernah gagal. Dan mereka selalu bilang seperti itu.
Gak ada istri gagal, yang ada tuh suami yang gagal. Kalau ada orang nyakitin hati kita gimana kak? Bari nggak pakai hati. Sebagai badass girl kita nggak pakai hati. Kita cut off orang dengan gampang. Ada orang yang nggak menghargai kita, cut off. Pembenaran laki pengecut aja itu. Mana ada istri pembawa sial, ya nggak sih ya? Iya. Dia aja nggak tahu caranya cari duit, males. Kalau lo dikatain sama laki lo bahwa lo pembawa sial, tinggalin aja cowok kayak gitu. Dia yang sial tuh dianya sendiri, bukan pembawa sial lagi dia. Emang udah sial. Cowok nggak respon chat kita jadi sebagaimana? Elah, masih nanya cowok nggak respon chat. Jawab girls, jawab. Cowok nggak bales chatnya mbak ini, apa yang harus dia lakukan? Gue udah males jawabnya. Capek gue jawabnya kayak gitu-gitu aja. Desperate banget sih sama satu cowok. Kak, kita harus godain cowok enggak? Enggak. Kiring digodain, kita nggak peduli. Aku temenin dia ambil spesialis, aku bantu ekonominya. Dia selingkuh sama temennya. Gak apa-apa, jadiin pelajaran aja. Bahkan ada banyak yang bukan cuma selingkuh sama temennya dia, selingkuh sama teman kita juga ada. Suami nih kenal tuh sama teman kita, selingkuh sama teman kita, ada. Lo kira nggak ada? Ada. Ada ya. Kisah nyata. Gue punya teman baik. Bukan teman baik sih. Emang tuh cewek bukan teman baik ya, apa ya? Ya ada di circle gue lah. Dulu teman kantor gue, nih cewek tuh insecure banget sama gue. Gue tuh kan hamil ya. Orang hamil gimana sih, gendut kan. Dia pernah mempermalukan gue di lift itu. Dia nanya kayak gini, Ayu beratnya sekarang berapa? Gendut banget, udah naik berapa kilo gitu. Kata gue gini, ini orang kenapa sih berusaha ngedrag gue, menjatuhkan gue di depan orang banyak. Gue cuma senyum aja. Terus pernah tuh kita jalan bareng, dia bilang gini, Ayu tuh ternyata pinter bahasa Inggris ya. Pinter ya, memang gak salah lah suaminya Ayu milih Ayu. Kan gue gini, kok aneh nih si Cumi. Ya gue cuma ketawa aja, agak aneh nih si Cumi ngomongnya nih. Apa ini, apa? Nah terus pernah dia ke tempat gue numpang pipis, kenalan tuh sama pasangan gue pada waktu itu. Ternyata main gila mereka. Gue lagi hamil. Jelek kan kalau cewek hamil. Cewek insecure emang suka rusuh sama wanita tenang. Bukan rusuh lagi, obses. Sampai pasangan gue diembat juga. BF punya female bestie itu wajar gak? Santai aja sih. Gue mah udah diri gak peduli. Mereka selingkuh juga gue ketawain. Emang gak ada cewek lain apa gimana? Gue gak tahu sih sekarang.
numpang pipis berujung menggigit. Kisah nyata itu. Ya mereka nggak ada yang ngaku lah. Gue juga nggak mergokin mereka skidi papap atau cerita nabi-nabi. Cuman ada bukti nggak yang itu nggak bisa jadi bukti kuat bahwa orang-orang tuh selingkuh sampai hubungan badan. Tapi kan kita sebagai istri tuh tahu kan, feeling kan. Cuman gue juga udah nggak peduli. Gitu ceritanya. Kak Baby, aku nggak bantuin suami cari uang nggak apa-apa banget kan? Ngapain sih pakai nanya lagi? Gak jelas. Haus validasi. Emang itu yang gue ajarin. Ngapain lu nanya lagi? Ya nggak penting lah. Lagian selingkuh sama temen gue kan. Mana temen gue bukan yang gimana lagi. Kata gue kalau temen gue yang selingkuh sama dia yang gimana gitu, oke lah, gue mungkin sedih, nangis. Nini begitu. Apa coba? Sampai pernah nanya gini loh ke mantan pasangan gue tuh, dia nanya gini. Dan itu mantan pasangan gue cerita ke gue juga aneh sih. Dia nanya gini. Si cewek itu nanya ke mantan pasangan gue, ke cowoknya. Aku sama Ayu badannya bagusan mana? Katanya gitu kayak. Dan gue lagi hamil bunting men, 38 minggu. Lu bandingin badan lu yang belum pernah punya anak. Gue udah punya anak berapa kali itu. Nah, apa lu nanya aku sama Ayu badannya bagusan mana? Mending ani-ani kalau cowoknya punya duit mah. Kata gue, lu oke lah jadi ani-ani dapat BMW lah. Lu jadi ani-ani dapat apa? Seblak. Masih hidup itu orang, masih. Namanya juga masih ingat gue. Gue ngakak banget sih. Dia nanya kayak gitu, kayak aku sama Ayu badannya bagusan mana? Lah gue lagi hamil Cumi. Lu spill lah kak biar kita serang. Gak usah buang-buang waktu kalian. Aku udah memaafkan ya. Itu adalah contoh aja bahwa sebenarnya para pelakor-pelakor itu mereka tuh wanita insecure kok. Serius. Pelakor-pelakor tuh wanita insecure. Mereka tuh suka cemburu sama istri sah. Padahal aku bilang, kalian itu kalau mau jadi ani-ani, jangan pakai perasaan. Bila perlu kalian kerja sama istri sah buat morotin tuh laki. Aku baru dikatain laki sendiri, muka aku kayak laki. Kamu kasih contoh model-model internasional atau Miss Universe itu, mereka mukanya tegas banget, light masculine, kayak laki. Muka aku juga kayak laki kok, tegas. Bahkan ada yang bilang kalau aku mirip Jeffrey Nicole atau Squidward tampan yang kejedot. Itu banyak yang bilang. Nggak apa-apa, tapi aku cantik kok. Gitu ya. Buka jasa ani-ani profesional. Girl, itu loh lucu. Kalian tuh udah jadi pelakor, udah jadi ani-ani, kok kalian insecure, kalian yang cemburu, kan lucu. Lalu respon mantan kakak gimana? Mengelak kah? Aku nggak tahu sih, aku nggak peduli, aku cuman ketawa. Jadi gini, cowok insecure itu akan membuat kita berkompetisi dengan cewek lain. Dan kalau kita nggak ke-trigger, kita nggak fall for that game, kita nggak ikut masuk ke game itu, mereka yang akan kayak, anjir, ini cewek secure banget gitu. Gue diomongin kayak gitu ketawa doang. Mau saingan sama gue? Jauh.
jauh mbak, gue bilang gitu, jauh lah. Gue gak mau membandingin gue lulusan mana, pendidikan gue apa, ini gue apa, karya gue apa, no, tapi jelas jauh gitu ya. Nggak level, iya bener nggak level. Kalau mau bandingin badan bagus-bagusan badan ya jangan waktu gue hamil lah, sekarang gitu. Iya kan, gitu loh. Kak, aku diselingkuhin 4 kali, sekarang udah bisa lepas tapi masih kepikiran. Tenang, baru 4 kali. Lama-lama juga mati rasa. Dulu tuh aku diselingkuhin pertama kali sedih, nangis. 2 kali ya nangis. 3 kali lama-lama kayak ngapain gue insecure. Yang bermasalah bukan gue udah menjadi istri yang sangat baik, gue udah menjadi ibu yang sangat baik, gue udah ngelahirin anak 3, gue udah bantuin cari nafkah, gue udah ini itu. Ngapain gue insecure gitu. Lama-lama ya gue buang lah, ngapain, gila. Kalau gak ada untungnya ngapain. Kalau mantan masih suka mantau, kenapa ya? Emang semua mantan itu memang kayak gitu. Semua laki-laki itu gitu. Kalau lo udah narik energi lo balik ke diri lo sendiri, mereka minat sama kalian. Kakak ngomong suami aku mendelik. Apa? Yang bagian mana? Kak Ayu gak terbersit punya pacar kah? Gue gak pengen sih share kayak gitu sih ke kalian. Agak gak nyaman gue nge-share yang kayak gitu-gitu. Komunikasi kamu sama mantan suami gimana? Kenapa mau dikenalin sama mantan suamiku? Kalau mau dikenalin boleh, siapa tahu kalian jodoh. Gak apa-apa, siapa tahu kalian jodoh. Mau ngurus 3 anak, boleh. Mau ngurusin anak-anak kita. Dulu Kak Ayu bertahan setelah semua disrespect itu karena apa? Karena gue lagi bikin exit plan. Emang lu kira gampang keluar dari toxic marriage kayak gitu? Siapa bilang gue bertahan setelah disrespectful? Setelah di disrespect gue juga wah. Ya. Gitu loh. Cowokku ngambek udah 5 hari gara-gara keegoisan aku. Ngapain sih kalian punya cowok? Dapat apa sih dari label cowok? Kak bisa santai gak ngomongnya? Kayak marah-marah. Gak bisa. Emang kayak gini. Ini lagi jadi kayak gini. Berapa lama exit plan kak? Ya pokoknya gue siapin diri lah sampai gue muak dan gue punya keberdayaan. Udah itu. Gak perlu kalian ngebandingin berapa lama. Lu ngapain sih nanya caps lock? Mantan kamu masih kasih uang sama anak gak? Orang anak-anak di dia anak yang sama gue kan yang kecil doang.
Kak, bagi exit plan-nya biar cewek di luar sana bisa keluar juga. Gue lagi nulis e-booknya. Gue lagi nulis e-book exit plan. Kakak, nanti energi kamu habis marah-marah terus. Enggak sih, aku tuh udah bisa ngatur energi, girl. Ini kan aku lagi acting aja. Ini kan pekerjaan, aku profesional aja. Beli e-book bisa lewat Wawa nggak? Bisa sih, DM aja ke sini. Cara ngecharge energi bagi kakak gimana? Tidur. Ya. Kalian nggak lihat dari tadi alisku naik 1. Emang kalian bisa alisnya naik 1? Jadi memang aku tuh judes dari lahir. Kayak gini. Ayah anak aku nggak mau tanggung jawab nafkah, nggak mau lihat anaknya gimana, ya biarin aja. Anggap aja mati, biarin aja. Terus kamu mau apa? Mau ngemis-ngemis ke dia? Kita nggak bisa ngontrol dia. Memang dia pecundang. Memang dia nggak ada keinginan untuk bertanggung jawab untuk anaknya. Ngapain kamu maksain? Kalau mau kasih aja anak ke dia sekalian. Kalau kamu udah memilih ngurus anakmu, ya udah urus. Mau dikasih uang kayak mau enggak, urus anakmu. Tanggung jawab, itu juga bagian dari ketidaktahuan kamu dulu memilih suami. Nggak apa-apa, terima itu. Nggak usah komplain. Suami kamu, mantan suami kamu nggak ngasih nafkah apa, nggak usah komplain. Itu salah kamu sendiri juga kan. Ngapain kamu komplain? Anak di kamu ya udah kamu sayangin. Aku nggak suka ya kalau ada ibu yang komplain, mantan suami aku nggak ngasih nafkah. Ya udah, lo udah tahu mantan laki lo itu pecundang, terus lo mau apa? Hah? Lo mau apa? Lo ngemis-ngemis ke dia juga percuma. Dia memang pecundang. Lo tau pecundang gak sih, loser? Dia tuh gumpalan daging yang gak ada artinya, gak ada otak dan gak ada hatinya, gak ada akalnya, gak ada perasaannya. Ngapain lo pikirin dia? Bener gak gue bilang? Seorang bapak yang menelantarkan anaknya itu gak ada hati, gak ada otak. Dan gak layak dibilang seorang bapak. Biasanya orang-orang kayak gitu nanti kalau anaknya udah sukses, minta duit ke anaknya. Anaknya diwarisin apa? Diwarisin kutukan. Akhirnya anaknya kalau cewek apa? Kalau cewek miara mukundu. Kalau cowok apa? Kalau cowok jadi tempe mendoan senderan. Jadi kalau kita ngasuh anak kita, baik cewek maupun cowok, kita ajari mereka untuk berperan sesuai dengan fitrahnya. Kalaupun anak kamu itu fatherless ya, nggak ada ayahnya, kamu jadi sosok fathernya. Beri dia keamanan, beri dia perlindungan. Kerja kak, aku harus kerja. Iya harus kerja. Terus kamu mau ngapain kalau kamu nggak kerja? Atau kamu bisa cari suami yang lebih kaya kalau kamu nggak mampu kerja. Tapi buat apa kamu nyalahin mantanmu? Hah? Dapat apa, gue nanya? Lo yang anak lo nggak dinafkain sama bapaknya, dapat apa lo dari nyalahin keadaan? Nggak ada. Mendingan lo pikirin gimana duit tuh banyak, anak lo aman sampai gede. Lo pikirin masa depannya. Pakai jiwa lo sebagai seorang ibu.
putus kutukan antar generasi itu di lo. Jangan sampai anak lo ngerasain susah karena ketidaktahuan lo tadi. Bapak yang gak mau nafkain anak itu bapak miskin. Miskin hati, miskin duit. Semoga anakku menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin kak. Tenang aja. Kita tuh selalu dapat rezeki kak. Tenang aja, percaya sama aku. Percayalah sama alam semesta. Percaya kalau kakak punya agama, punya Tuhan. Percaya sama Tuhan. Gak mungkin kita gak dikasih rezeki. Hewan aja udah ada rezekinya, masa kita enggak? Oke? Cowok gak ngasih duit bulanan apa pas nikah juga pelit? Ya kalau dari pacaran aja pelit, jangan lu berharap setelah nikah terus dia tiba-tiba jadi gak pelit. Makin parah pelitnya. Gimana pendapat kakak suami pelit sama makanan? Orang pelit itu mereka hidup di energi kekurangan dan ketakutan. Tips cantik dan percaya diri. Nggak usah mikirin orang lain, pikirin diri lo sendiri. Udah, niscaya lo akan jadi cantik dan percaya diri. Lu mau ngapain aja pikirin diri lu sendiri, ngapain lu pikirin orang lain? Mau orang lain ngata-ngatain lu, biarin aja. Oke. Kayaknya udah nih, gue udah capek live-nya. Gue mau nonton Netflix. Yaudah ya. Makasih ya semuanya. Bye. Kalau aku nggak males, ntar aku upload di YouTube ya. Kalau nggak males sih, ya soalnya harus di download dulu gitu. Oke. Thank you. Bye.